Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatakebara Farm Channel. Mungkin Anda sering mendengar istilah grafting, atau bahkan Anda adalah seorang pelaku grafting yang sering memperbanyak tanaman menggunakan teknik grafting. Namun, apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan grafting? Apa tujuan dari grafting? Dan apa saja yang termasuk dalam jenis-jenis grafting? Simak penjelasannya hanya di Hatakebara Farm Channel. Grafting dilakukan untuk memperbaiki sifat tanaman, baik sifat yang berkaitan dengan kualitas atau mungkin sifat yang berkaitan dengan kuantitas dari tanaman itu sendiri, guys. Jadi mudahnya begini, sebuah tanaman yang telah diperbanyak menggunakan teknik grafting diharapkan nantinya akan menjadi tanaman yang mempunyai kualitas yang bagus, menjadi tanaman yang bervarietas lebih baik, lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Kemudian dari segi produktivitas tanaman, hasil grafting itu sendiri juga diharapkan memiliki produktivitas yang lebih baik. Nah, grafting itu apa sih? Grafting merupakan metode perbanyakan vegetatif buatan. Grafting adalah menyambungkan dua jaringan tanaman hidup sehingga keduanya bergabung dan tumbuh serta berkembang sebagai satu tanaman gabungan yang utuh. Jadi mudahnya, kalau kita mendengar kata grafting berarti bisa diartikan dengan sambung. Maksudnya, menyambung dua jaringan tanaman yang masih satu spesies atau varietas sehingga keduanya bergabung dan tumbuh serta berkembang sebagai satu tanaman baru. Tujuan grafting adalah mendapatkan tumbuhan unggul atau dengan sifat yang diinginkan. Misalnya untuk mangga, batang atas dipilih yang buahnya paling enak, paling harum, dan paling besar. Lalu batang bawah dipilih yang akarnya kuat dan tahan terhadap kondisi tanah tertentu atau tahan terhadap penyakit tertentu. Batang bawah dari varietas lokal yang buahnya kurang enak dan produktivitasnya rendah, namun mempunyai perakaran yang kuat, sangat cocok untuk dijadikan batang bawah. Dalam perkembangannya, grafting juga sering dipakai oleh para pelaku kreatif grafting untuk menciptakan sebuah tanaman yang unik, seperti memodifikasi tanaman dengan beberapa varietas dalam satu pohon. Misalnya, dalam satu pohon ada kelengkeng putih dan kelengkeng merah. Ini menarik dan unik ya guys. Kemudian sering juga dipakai untuk menciptakan tanaman berkaki ganda dan lain sebagainya. Nah, jika berbicara masalah sambung, berarti ada batang tanaman yang akan disambung dan ada juga batang tanaman yang akan disambungkan. Batang tanaman yang akan disambung namanya adalah rootstock atau batang bawah, atau juga sering disebut dengan seedling. Kemudian batang yang akan disambungkan namanya entries, atau sering dikenal dengan batang atas. Nah, ini saya contohkan ya guys. Ini adalah tanaman mangga yang ditanam dari biji. Ini namanya seedling, rootstock atau batang bawah yang akan kita sambung. Kemudian untuk batang yang akan disambungkan itu namanya entries. Nah, jadi ini batang bawah, rootstock atau mungkin seedling, dan ini adalah entries, batang yang akan disambungkan. Tapi ini hanya sebagai contoh saja ya. Ini kurang bagus untuk melakukan grafting karena kondisinya kurang sehat dan terkena penyakit. Nah, ini ya. Ini adalah batang bawah atau rootstock atau seedling
dan ini yang atas yang disambungkan adalah entries. Jadi untuk kedepannya jangan bingung-bingung lagi ya guys. Jika dalam video tutorial grafting saya akan sering menyebut rootstock, seedling, atau mungkin entries. Untuk menyambung sebuah tanaman itu harus satu varietas atau mungkin satu spesies. Jadi jangan ngaco ya guys. Jangan ada permintaan atau mungkin pertanyaan, nih saya punya tanaman mangga, tolong disambung dong dengan tanaman kelengkeng misalnya, atau mungkin jambu air. Nah itu kemungkinan jadi ada, tapi untuk pertumbuhannya itu saya yakin tidak akan maksimal. Itu sudah berkali-kali saya coba menyambung tanaman yang varietas atau mungkin spesiesnya berbeda. Oke, yang selanjutnya adalah jenis-jenis grafting. Nah di sini akan saya contohkan ya guys nanti. Jadi akan saya urutkan jenis-jenis grafting dari yang termudah dulu, yang sering saya lakukan atau umum dilakukan. Yang pertama yang sering saya lakukan itu adalah sambung susuan atau lebih kenal dengan sambung susu, grafting by approach atau inersing. Waduh, bahasa Inggris nih guys. Ini contohnya untuk jenis grafting yang pertama yang namanya susah banget ini ya. Nah, mudahnya saja kita menyebutnya sambung susuan guys. Oke. Jadi modelnya seperti ini ya guys ya. Nih kita menyambung satu tanaman yang masing-masing itu batang bawah masih ada akar ya. Kemudian batang yang akan disambung juga masih ada akar nih di sini ya, masih di satu pohon. Nah ini kita sambung seperti ini, kita tinggal menempelkan batang bawahnya di sini ya. Nah tuh ya. Ini tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Hampir kalau saya melakukan teknik grafting yang pertama ini, sambung susuan, itu hampir 100% berhasil. Nah ini tinggal kita potong, ini sudah lama. Ini kita tinggal potong saja, nanti jadi bibit baru dengan teknik grafting sambung susuan. Tapi walaupun tingkat keberhasilan dalam teknik grafting ini sangat tinggi, namun masih ada satu kekurangan, yaitu kita harus mengikutkan polybagnya di sini. Nah, kalau batangnya seperti ini, pohonnya pendek, nah, nggak masalah seperti ini. Tinggal kita kasih batu di sini ya, atau mungkin batu bata. Tapi kalau pohon yang akan kita sambung itu tinggi, nah ini akan susah guys. Maka dari itu untuk teknik yang ini, yang pertama ini, sambung susuan yang pertama sudah jarang saya lakukan. Sekarang saya lebih menggunakan teknik sambung susu yang kedua, yaitu kita ganti medianya ya, kita ganti media yang baru menggunakan kokopit atau mungkin media yang lain. Nah itu sangat membantu ya kalau pohonnya tinggi seperti ini maksudnya guys ya. Jadi kalau pohonnya tinggi kita ikutkan polybagnya ke sini kan susah ya. Jadi untuk batang bawahnya saya ganti dengan plastik. Untuk polybagnya saya ganti juga, untuk medianya saya menggunakan kokopit di sini ya. Nah ini ya, seperti ini contohnya. Untuk sambung susuan yang sekarang sering saya lakukan itu adalah menggunakan sambung susuan seperti ini. Nah ini hasilnya ya guys untuk yang sambung susuan. Ini mantap ya. Dia pasti akan cepat berbuah karena kita ambil dari batang yang memang sudah berproduksi. Kemudian yang kedua ada sambung pucuk guys. Sambung pucuk ini juga sering saya lakukan untuk memperbanyak tanaman. Ini juga bagus ya untuk sambung pucuk. Nah ini saya contohkan untuk yang sambung pucuk ya. Jadi metode grafting yang kedua itu adalah menggunakan sambung pucuk seperti ini ya. Jadi pucuknya kita buang kemudian kita sambung seperti ini. Oke ini hasilnya ya untuk bibit dari sambung pucuk bisa dilihat. Nah
Ini pucuknya potong, kemudian kita sambung pucuknya dengan entris yang bagus. Oke, seperti ini ya. Mungkin teman-teman sangat akrab ya ini dengan sambung pucuk, karena ini metode yang sering dilakukan ya, banyak sekali yang menggunakan teknik grafting sambung pucuk. Dan yang ketiga itu adalah sambung sisip. Nah, biasanya ini sambung sisip saya gunakan untuk batang-batang yang memang sudah agak besar ya, jadi saya menggunakan sambung sisip. Ini bagus juga dan hasilnya juga sudah terbukti mantap. Nah, ini contohnya untuk sambung sisip. Nah, seperti ini nih guys, nih sambung sisip ya, kita sisipkan. Biasanya di sini saya menggunakan teknik sambung sisip ini untuk batang yang sudah memang terlanjur besar seperti ini, atau mungkin di batang tanaman yang sudah berproduksi, berbuah ya, kita ganti varietasnya menggunakan sambung sisip. Nah, ini contohnya ya guys, ini saya mengganti varietas untuk jambu ini ya dengan metode sambung sisip. Nah, ini ya, saya sisipkan di sini tuh kan. Nah, ini nanti akan beda varietas guys dalam satu pohon, mantap nih. Make it last, try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack, restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Untuk teknik atau cara grafting secara detail, mulai dari sambung pucuk, sambung sisip, atau mungkin sambung susu, atau mungkin kreativitas dalam melakukan grafting, ini akan sangat banyak sekali ya guys. Akan saya buatkan videonya tersendiri dan linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Atau mudahnya teman-teman bisa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kalau saya mengupload video terbaru. Akan banyak kreativitas dalam grafting dan budidaya tanaman lainnya. Atau teman-teman bisa request tentang masalah grafting dan teknik budidaya tanaman lainnya di kolom komentar. Sepanjang saya bisa mempraktekannya, insya Allah akan saya buatkan videonya sambil kita belajar bersama. Dan tentunya saya usahakan video yang saya buat itu dari praktek sampai berhasil dalam satu video ya guys. Memang prosesnya agak lebih lama ya kalau saya membuat video, karena dari praktek kemudian berhasilnya itu seperti apa. Jadi harus bersabar ya guys. Oke, cukup sekian saja videonya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi kita itu tahu ya apa yang dimaksud grafting, apa tujuan grafting, dan apa yang termasuk dalam jenis-jenis grafting. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa berkreasi. Salam hobi tanam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.